Hai semua, ketemu lagi dengan saya Desi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menghadapi klien yang rewel. Video ini akan sangat bermanfaat untuk kamu para makeup artist pemula, mungkin yang belum terbiasa menghadapi beberapa keinginan klien yang mungkin agak rewel atau mungkin di luar kebiasaan yang seharusnya. Nah, kamu bisa simak di video berikut. Untuk kamu-kamu yang baru bergabung di video ini, kamu bisa like dan subscribe. Kamu bisa cek banyak sekali video-video yang bermanfaat untuk kamu-kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Ada juga review produk dan tutorial makeup. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, sebagai makeup artist akan banyak sekali kendala-kendala yang mungkin akan kamu hadapi. Karena mungkin orang-orang melihat profesi sebagai seorang makeup artist mungkin terlihat enak ya. Padahal ada beberapa aspek yang mungkin tidak diketahui orang banyak. Salah satunya adalah menghadapi klien yang rewel. Tips pertama yang harus kamu lakukan dalam menghadapi seorang klien yang rewel, yang pertama dan basic sekali adalah kamu harus mau mendengarkan. Berusahalah untuk mau mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Jadi jangan defense. Defense di sini artinya kamu jangan, oh enggak kok, beberapa hal seperti itu ya. Terkesan kamu membela diri. Jadi untuk tahap awal adalah dengarkan. Dengarkan apa keluhan mereka dan apa yang mereka inginkan. Ada beberapa tipe klien yang rewel. Yang pertama mungkin memang aslinya sudah cerewet dan rewel dan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Yang kedua adalah tipe yang cenderung pemarah ya. Untuk kamu-kamu yang kurang sabar, mungkin akan terpancing sehingga terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Sedangkan yang ketiga adalah mungkin tipe yang suka mencari-cari kesalahan. Nah, dari ketiga tipe ini, langkah awal, kunci awalnya adalah kamu harus sabar dan dengarkan dulu apa yang mereka keluhkan. Setelah kamu tahu apa yang mereka keluhkan, lalu lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah kamu mendengarkan apa yang mereka keluhkan, biasanya ada dua problem yang sering terjadi. Yang pertama adalah masalah teknis, yang kedua adalah masalah non-teknis. Nah, yang masalah teknis kamu akan bisa selesaikan dengan ilmumu sebagai seorang makeup artist. Contohnya, mungkin alis yang tidak seimbang kiri dan kanan, atau mungkin blush on yang ketebalannya tidak sesuai, atau bisa jadi mungkin pemasangan bulu mata yang tidak simetris. Nah, hal-hal teknis ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keahlianmu, teknikmu dalam mengaplikasikan makeup ke wajah klien. Bisa juga misalnya mungkin dalam pemasangan tata rambut mungkin sanggul yang kurang pas atau mungkin kurang kokoh ya. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan teknis, dan hal ini bisa kamu perbaiki. Untuk memperbaiki masalah teknis ini, kamu bisa tanya keinginannya seperti apa. Mungkin si klien bilang dia tidak mau blush on-nya terlalu tebal. Nah, mungkin kamu bisa kurangi ketebalannya dengan menambahkan sedikit bedak, atau kamu bisa sapukan lagi dengan brush. Atau misalnya mengenai alis yang tidak seimbang, kamu bisa rapikan lagi, bisa samakan lagi sampai si klien merasa cocok. Nah, jika kamu sudah berusaha memperbaiki tapi si klien masih tidak puas, tanya lagi keinginannya mau seperti apa. Di tahap ini kamu bisa memberikan edukasi atau masukan. Misal, mungkin kliennya meminta alisnya lebih tebal lagi. Nah, kamu bisa beri masukan bahwa kalau alisnya terlalu tebal tidak cocok dengan kriteria wajahnya. Itu contoh ya. Atau misalnya mungkin minta tambahan bulu mata, kamu bisa kasih masukan bahwa akan terlalu berlebihan menggunakan beberapa lapis bulu mata hanya untuk acara-acara tertentu. Nah, hal-hal seperti ini saatnya kamu memberikan masukan. Ini tahap kedua ya. Jadi setelah pertama si kliennya komplain, kamu benerin. Kalau masih komplain, nah kamu bisa kasih edukasi bahwa kalau blush on terlalu merah untuk siang hari itu kurang bagus, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kamu bisa beri masukan ke klien. Atau mungkin ada klien yang mungkin sasakannya minta terlalu tinggi. Nah, kamu bisa bilang bahwa kurang cocok untuk bentuk wajahnya, atau mungkin kurang cocok bentuk tata rambutnya untuk acara yang akan ia datangi. Mungkin sampai di sini kamu bisa tangkap ya maksudnya. Nah, kita lanjut ke permasalahan nomor 2, yaitu masalah non teknis.
Nah, untuk masalah non teknis biasanya terjadi dalam hal-hal contohnya sebagai berikut ya. Misalnya ekspektasi si klien yang tidak sesuai dengan bayangannya. Misalnya seorang klien membawa contoh atau gambar yang ia bayangkan akan mirip dengan foto yang ada di gambar tersebut. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa kita perbaiki sebagai seorang makeup artist. Contohnya adalah muka yang mungkin jerawat yang besar-besar, atau mungkin muka yang geradakan gitu. Jadi kita hanya bisa menggunakan make up untuk memperbaiki bentuk wajahnya, dalam artian mungkin yang tadinya pipinya agak tembem atau pipinya yang cabi, kita bisa gunakan teknik shading dan contouring untuk menjadi tirus, atau mungkin bibirnya yang tipis ingin terlihat lebih tebal, kita bisa gunakan teknik contouring. Tapi untuk muka yang geradakan, yang jerawat yang besar-besar, kita nggak bisa merubah keadaan kondisi tersebut. Jadi hal-hal tersebut biasanya seperti yang tadi disebutkan merupakan ekspektasi yang terlalu tinggi dari seorang klien. Nah, kamu bisa jelaskan bahwa untuk tekstur kulit, untuk tekstur dasarnya kita nggak bisa rubah itu gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan hal-hal tertentu untuk memperbaiki bentuknya. Tapi kalau yang benar-benar berubah total struktur kulitnya itu sangat tidak mungkin ya. Jadi hal-hal tersebut harus kita jelaskan, kita beri edukasi ke seorang klien. Kita adalah seorang makeup artist ya, yang menambahkan makeup ke produk makeup ke wajah. Kita bukan seorang dokter yang mengoperasi plastik sehingga struktur wajah yang tadinya geradakan bisa menjadi mulus gitu. Nah, ada lagi mungkin kendala dalam melakukan makeup. Salah satunya jika klienmu sedang dalam perawatan dokter, akan ada beberapa masalah yang timbul seperti foundation yang tidak menempel. Hal-hal seperti ini bisa dihindari jika kamu memberikan masukan kepada klienmu beberapa hari sebelumnya. Jadi biasanya seorang klien kan biasanya selalu membuat appointment ya untuk bertemu. Nah, hal-hal yang bisa kamu lakukan adalah memberi masukan sebelum hari H. Contohnya untuk rambut, kamu bisa beri masukan untuk minimal keramas sehari sebelumnya sehingga rambutnya dalam keadaan bersih. Atau untuk wajah, jangan melakukan perawatan-perawatan yang ekstrim menjelang melakukan sesi make up. Nah, hal-hal seperti ini bisa menghindari untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat hari H. Tips selanjutnya adalah jangan lupa menyamakan persepsi antara seorang makeup artist dan seorang klien. Salah satu caranya kamu bisa meminta foto tipe riasan seperti apa yang mereka inginkan. Begitu juga dengan tata rambut. Setidaknya mereka ada gambaran tipe hairdo seperti apa yang mereka inginkan, sehingga pada hari H antara pemikiranmu dan pemikiran si klien itu sudah sama ya, persepsinya sudah sama, sehingga menghindari terjadinya hal-hal yang seperti tadi. Saya ulangi, jangan lupa beberapa hari sebelum hari H kamu ingatkan kliennya untuk melakukan hal-hal tadi. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya yang pertama kamu harus lakukan adalah mau mendengarkan. Setelah mendengarkan, kamu kasih solusi. Jika masih terjadi ketidaksesuaian, ketidaksepahaman, kamu lalu kasih edukasi kepada mereka, kasih penjelasan, lalu akan terjadi kesamaan persepsi sehingga dua-duanya sama-sama happy. Namun jika ada hal-hal yang di luar seperti yang tadi saya sebutkan, ada hal-hal yang di luar kemampuanmu, nah ini kamu bisa atasi dengan memberi saran dan menanyakan apa yang mereka mau setelah kamu memberikan semua yang bisa dilakukan oleh seorang makeup artist. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk hal-hal yang teknis. Kamu bisa meminta maaf dan memperbaiki. Tapi jika kamu sudah meminta maaf, ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang mungkin sudah mengarah ke hal-hal fisik, hal-hal pribadi, ini sudah di luar garis batasnya ya. Jadi kita sebagai seorang makeup artist juga punya batas-batas tertentu. Jadi kamu harus bisa membedakan masalah-masalah mana yang non teknis, mana yang masalah teknis. Untuk masalah non teknis, kamu tidak perlu meminta maaf karena itu di luar kekuasaanmu, di luar bidangmu. Nah, jadi harus tetap tenang
Sabar dan selalu tersenyum. Atur napasmu, jangan sampai terpancing. Tarik napas dalam-dalam, dengarkan apa keluhannya. Nah, apabila semua yang kamu lakukan sudah dilakukan semaksimal mungkin dan permintaannya di luar kemampuanmu dan berlebihan, maka beritahukan mereka risiko apa yang akan terjadi. Misalnya bisa datang telat ke acara, atau misalnya acaranya bisa terhalang karena waktu yang melewati batas. Beri pengertian sehingga klienmu mengerti sambil diberi masukan. Nah teman-teman, semoga video singkat ini bisa membantu, bisa mendapatkan sedikit insight tentang bagaimana menghadapi seorang klien yang rewel. Untuk kamu-kamu yang belum menonton video sebelumnya, kamu bisa tonton di sini. Terima kasih.